Tahukah Anda, ada seorang nabi yang berdakwah hampir 1000 tahun. Dia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya yang telah tersesat jauh, menyembah berhala-berhala bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr. Kaumnya hidup dalam kesyirikan dan kemaksiatan yang parah. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Nabi Nuh menyeru mereka siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Beliau menjelaskan keesaan Allah dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dia mengingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, serta janji ampunan bagi yang bertobat. Namun, kaumnya menolak dengan keras. Setiap kali Nuh menyeru, mereka justru menutup telinga dengan jari, menyelimuti diri dengan pakaian, dan bersikap sombong. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga mencemoohnya. Dia gila, dia hanya manusia biasa seperti kita, kata mereka. Bahkan, mereka menuduh Nuh hanya ingin mencari kedudukan. Kesombongan dan keangkuhan telah membutakan hati mereka dari kebenaran. Inilah awal dari perjuangan dakwah Nabi Nuh yang luar biasa panjang dan penuh tantangan. Bagaimana Nabi Nuh menghadapi penolakan dan cemoohan kaumnya selama berabad-abad? Saksikan kisah selanjutnya di part 2. Klik video terkait atau subscribe untuk mengikuti serial Nabi Nuh. Selama 950 tahun, Nabi Nuh terus berdakwah. Namun kaumnya tak juga beriman. Bahkan penolakan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menghina dan mencemooh Nuh, menyebutnya gila, pembohong, bahkan mengancam. Nabi Nuh dengan gigih tetap menyeru mereka, menyampaikan peringatan tentang azab yang akan datang jika mereka tidak bertaubat. Namun, kesombongan kaumnya telah mengakar kuat. Mereka justru berkata, "Jika engkau tidak berhenti, wahai Nuh, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dirajam." Melihat pembangkangan kaumnya yang tak berkesudahan, dan setelah semua upaya dakwahnya menemui jalan buntu, Nabi Nuh akhirnya memohon kepada Allah. Allah pun mewahyukan kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya selain yang telah beriman. Ini adalah titik balik yang menyedihkan, penegasan bahwa azab akan segera tiba. Kemudian datanglah perintah agung dari Allah. Dan buatlah bahtera kapal itu dengan pengawasan kami dan wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kisah Hud 37. Bayangkan, Nabi Nuh harus membangun kapal raksasa di daratan kering, jauh dari air, di bawah cemoohan dan ejekan kaumnya yang semakin menjadi-jadi. Mereka berkata, "Hai Nuh, dulunya engkau seorang nabi, sekarang malah jadi tukang kayu." Namun Nuh tahu ini adalah perintah Tuhannya. Dia terus bekerja dengan keyakinan penuh pada janji Allah. Apa yang terjadi saat Nabi Nuh selesai membangun kapal raksasa ini di tengah padang pasir? Dan bagaimana azab Allah menimpa kaum yang membangkang? Jangan lewatkan part 3, air bah menenggelamkan. Subscribe sekarang dan klik video terkait untuk mengikuti kelanjutan kisah epik Nabi Nuh. Setelah bertahun-tahun penuh cemoohan dan penolakan, akhirnya bahtera raksasa Nabi Nuh selesai dibangun. Tiba saatnya perintah Allah, muatkanlah ke dalamnya dari masing-masing hewan, sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan, ditakdirkan, mendapat siksa, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang sedikit, beserta hewan-hewan, segera naik ke kapal. Kemudian, tanda-tanda azab mulai nampak. Air memancar dari segala penjuru bumi. Bahkan dari tanur, dapur pun memancar air dengan dahsyat. Langit pun mencurahkan hujan yang tidak pernah berhenti. Curahan air yang luar biasa deras ini menyatu dengan semburan air dari bumi, menciptakan air bah raksasa yang menenggelamkan segalanya. Bumi digulung gelombang air yang setinggi gunung. Di tengah dahsyatnya air bah, Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, yang enggan naik ke kapal. Dengan penuh kasih sayang, Nuh menyerunya,
"Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang kafir." Namun, dengan sombong, Kan'an menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali atas rahmat-Nya. Seketika itu, gelombang besar datang dan menenggelamkan Kan'an bersama orang-orang kafir lainnya. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlayar di atas ombak yang menggunung, melindungi orang-orang beriman dari azab yang membinasakan. Ini adalah pelajaran pahit tentang takdir, ketaatan, dan kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita apa? Tuliskan hikmah terbesar yang Anda dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.